Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Hidayat. NIM saya D1A11934. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Al Oleo. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan terkait mata kuliah metodologi penelitian pertanian. Yang pertama, tentang metode eksperimental dan penelitian partisipatif. Metode eksperimental merupakan suatu metode percobaan dan observasi sistematis dalam suatu situasi khusus, di mana gejala-gejala yang diamati begitu disederhanakan, sehingga dengan demikian peneliti bisa menguasai seluruh proses eksperimen itu. Kemudian kita masuk di penelitian partisipatif, di mana penelitian partisipatif sendiri adalah kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam suatu komunitas atau lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif atau perubahan kondisi hidup yang lebih baik. Ya baik, masuk di pertanyaan kedua mengenai 4 jenis skala. Jadi skala yang pertama itu ada yang namanya skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Kemudian ada skala Goodman. Skala pengukuran tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, dan lain-lain. Penelitian yang menggunakan skala ini dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contohnya, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat pimpinan di perusahaan? Kemudian skala yang ketiga ada semantik diferensial. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak dalam bentuk pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis ataupun sebaliknya. Contohnya, bernilai gaya kepemimpinan manajer Anda, bersahabat atau tidak bersahabat. Kemudian skala yang terakhir ada namanya rating scale. Data yang dihasilkan hanya berupa data interval, tetapi jika instrumen dirubah untuk mencari hasil pengetahuan sebelum dan sesudah, akan menghasilkan data rasio. Contohnya berkaitan dengan pengetahuan sebelum dan sesudah diklat. Ya, kemudian kita masuk di soal ketiga yang diketahui tentang validitas dan reliabilitas. Jadi validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Validitas erat berkaitan dengan masalah tujuan suatu pengukuran, maka tidak ada validitas yang berlaku umum untuk semua tujuan dan atau semua kelompok subjek populasi sampel penelitian. Kemudian reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas terpercaya jika dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek diukur juga belum berubah. Jadi kemudian tujuan pengujian validitas dan reliabilitas adalah untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang kita susun akan benar-benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid. Oke, baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya terkait metodologi penelitian pertanian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.